Kalian pasti tahu siapa keluarga ini. Yap, keluarga Rothschild. Keberadaan keluarga Rothschild selalu dikaitkan dengan teori konspirasi. Ada yang percaya bahwa keluarga Rothschild adalah dalang dibalik banyaknya fenomena yang pernah terjadi di dunia ini. Bahkan, keluarga ini juga dianggap bahwa mereka lah elit global yang sesungguhnya. Kalau kita pikir-pikir lagi, sebenarnya gue rasa wajar sih kenapa publik banyak yang berspekulasi terhadap fenomena elit global. Karena dari dulu sampai sekarang, para elit itu seolah mancing kita gitu sebagai warga biasa untuk berpikir terhadap fenomena ini. Mulai dari prediksi-prediksi mereka yang benar terbukti, bahkan sampai pertemuan-pertemuan rahasia yang mereka lakukan secara tersembunyi. Otomatis ini bikin publik bertanya-tanya ya kan. Nah, ngomongin pertemuan rahasia, di video kali ini gue mau bahas sebuah perkumpulan rahasia yang isinya itu orang-orang penting yang bahkan sering dikaitkan dengan teori konspirasi, yaitu Bohemian Grove. Buat lo yang belum tahu, Bohemian Grove itu semacam perkumpulan para anggota Bohemian Group yang dirancang sama keluarga Rothschild. Dan di dalam Bohemian Group ini diisi sama orang-orang penting di dunia, khususnya yang ada di Amerika. Mulai dari para elit, bahkan sampai mantan-mantan presiden Amerika yang berasal dari Partai Republik, kecuali Donald Trump. Jadi di Amerika itu kan cuma ada dua partai besar tuh, yaitu Republik sama Demokrat. Nah, para mantan presiden yang berasal dari Partai Republik itu termasuk itu ke dalam Bohemian Group ini, kecuali satu orang, yaitu Donald Trump. Ya gue nggak tahu sih alasannya kenapa gitu ya. Nah, menurut beberapa kesaksian, perkumpulan Bohemian itu diisi dengan ritual-ritual aneh, mulai dari bakar patung, ritual telanjang, bahkan sampai membahas tentang proyek senjata nuklir Amerika. Menurut beberapa sumber, Bohemian Grove itu sebenarnya kayak tempat hiburan orang kaya, tapi khusus buat cowok doang. Jadi di sana itu semacam perkumpulan orang-orang kaya nih yang punya kuasa. Tapi di sana itu anggotanya cowok semua, nggak ada yang perempuan. Nah, walaupun Bohemian Grove ini dianggap cuma sekedar tempat hiburan, tapi tempat ini tuh dianggap menyimpan banyak rahasia yang cuma diketahui sama para elit doang. Di dalam Bohemian Grove, mereka menghabiskan waktu selama lebih dari 2 minggu di sana untuk pesta minum-minuman, bertukar pikiran, bahkan sampai melakukan ritual-ritual aneh di depan pohon yang usianya itu lebih dari 1000 tahun. Jadi di sana itu ada pohon yang usianya itu udah tua banget, bahkan sampai 1000 tahun lebih. Nih yang pohonnya begini. Nah, di video kali ini gue mau bahas nih, sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam Bohemian Grove ini, dan apa aja misteri yang ada di dalamnya. So, disimak sampai habis. Hutan Bohemian atau Bohemian Grove adalah perkemahan rahasia yang terletak di California, Amerika Serikat. Bohemian Grove sendiri dihadiri para anggota Bohemian Club, dan Bohemian Club sendiri dibangun sama keluarga Rothschild dengan 2 lokasi, yaitu di Windmill Hill dan yang kedua di hutan Bohemian. Awalnya, Bohemian Club ini tuh dibentuk sama keluarga Rothschild untuk para jurnalis yang mau punya hubungan persaudaraan sama orang-orang yang menyukai seni. Jadi awalnya itu memang diperuntukkan untuk orang-orang yang suka gitu dengan karya seni. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, Bohemian Club ini melakukan banyak perubahan, yang mana orang-orang yang nggak punya bakat seni pun boleh gabung gitu, asalkan mereka punya sumber daya keuangan yang besar. Jadi kalaupun nggak ada bakat seni, tapi lu punya uang yang banyak, lu tetap diperbolehkan untuk gabung ke dalam klub ini. Tapi ada syarat-syarat tertentu juga gitu yang harus dipenuhin. Nah, karena berubahnya peraturan ini, akhirnya secara perlahan banyak para elit yang tergabung ke dalam klub ini. Bahkan yang uniknya, anggota Bohemian Club asli yang dari awal, justru mereka tuh jadi minoritas ketika klub ini memperbolehkan orang-orang kaya itu bergabung walaupun mereka nggak punya bakat seni. Jadi bisa dibilang Bohemian Club ini semacam kelompok seni, tapi mayoritas orangnya itu diisi sama orang-orang kaya, bukan seniman. Nah, Bohemian Club ini tuh rutin gitu ngadain acara di Bohemian Grove setiap tahunnya, tepatnya di pertengahan bulan Juli. Ya mana Bohemian Grove sendiri udah jadi semacam ritual tahunan yang rutin gitu dilakuin semenjak tahun 1878. Kalau Bohemian Club-nya kan dibuat sama Rothschild. Nah, kalau acara Bohemian Grove-nya itu pertama kali dibentuk sama Harry Edwards yang sekaligus jadi vice presidennya Bohemian Club. Aturan-aturan mereka tuh unik. Bahkan ya, bagi anggota yang udah ngikutin ritual ini selama 40 tahun, mereka tuh nanti dilantik dan mereka dikasih nickname sebagai pegawai lama, yang mana nantinya mereka itu dapat beberapa benefit, mulai dari tempat duduk khusus sampai fasilitas-fasilitas lain yang bisa mereka gunain. Nah, walaupun tempat ini untuk hiburan, tapi mereka punya salah satu aturan keras yang ada di dalam Bohemian Grove itu sendiri, yaitu laba-laba tenun dilarang masuk. Atau kalau kita artiin, apapun urusan yang ada di luar itu nggak boleh dibahas di dalam pertemuan. Dan mereka pun melarang beberapa benda yang nggak boleh dibawa masuk, kayak obat-obatan terlarang, handphone, dan kamera. Jadi ketika mereka masuk ke acara ini, para anggota itu harus ikutin aturan-aturan yang ada di acara tersebut. Acara ini sangat kontroversial ketika mereka membahas tentang proyek bom atom Amerika Serikat yang bernama Proyek Manhattan, yang mana pembahasan ini pun dihadiri para fisikawan yang ahli di bidang tersebut, kayak misalnya Ernest Lawrence, Robert Oppenheimer, dan lain-lain. Nah, dikarenakan para anggota Bohemian adalah laki-laki semua, kebijakan ini tuh menimbulkan pertanyaan gitu bagi banyak orang, kenapa nggak ada satupun perempuan yang ada di sana?
Nah, akhirnya pada tahun 1986, mereka menjawab pertanyaan itu bahwa laki-laki itu dianggap sebagai kualifikasi pekerja yang lebih bonafit gitu. Makanya mereka lebih memilih laki-laki yang bekerja di sana. Nah, tapi karena mereka sempat kena tuntutan hukum, akhirnya Bohemian Grove ini memperbolehkan perempuan bekerja di sana. Tapi, ada tapinya nih, yaitu para perempuan dibatasin harus bekerja di posisi yang gajinya itu paling rendah di sana. Misalnya kayak petugas parkir. Jadi memang di sana itu masih ada diskriminasi gender yang gue pun nggak tahu ya alasan jelasnya itu kenapa mereka ngelakuin ini. Sebenarnya kalau di hari-hari biasa, Bohemian Grove ini diperbolehkan untuk publik. Bahkan para anggotanya pun boleh gitu ngajak temen, ngajak keluarga, atau siapapun itu. Tapi ketika mereka mau ada acara, maka tempat itu khusus cuma ada orang-orang yang memang jadi anggota di situ. Normalnya orang pasti bakal nanya kan, apa sih mereka lakuin di dalam? Nah, menurut informasi yang gue dapat, mereka itu di sana melakukan berbagai macam kegiatan. Mulai dari pidato orang-orang penting, pesta alkohol, bakar patung, bahkan yang menjijikan adalah mereka itu diperbolehkan untuk buang air kecil sembarangan. Menurut kesaksian dari mantan pelayan di tempat tersebut, beliau itu jelasin kalau di Bohemian Grove itu semacam kayak pengalaman kuliah. Bedanya, di tempat ini tuh dipenuhi sama uang dan minuman beralkohol. Selain pertemuan-pertemuan rahasia lain, Bohemian Grove juga nggak terlepas dari teori konspirasi yang menyangkut nama mereka. Salah satu teori konspirasi yang paling kontroversial adalah okultisme, atau ajaran yang mempercayai hal-hal gaib selain Tuhan. Pertemuan Bohemian Grove dinilai sebagai ritual satanisme karena di pertemuan tersebut ada beberapa ritual aneh yang dianggap sebagai ritual penyembah setan. Salah satu ritual okultisme yang paling kontroversial adalah ritual Cremation of Care Ceremony, di mana ritual ini dilakuin di hari pertama sebelum perkemahan dimulai. Jadi di dalam ritual ini nanti ada peti mati yang isinya itu berisi patung manusia yang dibuat dari kayu, yang mana kayu ini tuh melambangkan kekhawatiran dan stres duniawi. Nah, nanti patung kayu itu dibakar gitu di depan patung burung hantu raksasa sebagai simbol panggilan rasa khawatir terhadap dunia luar. Baru setelah patung itu dibakar, mereka mulai acara perkemahannya. Banyak orang yang menganggap kalau ritual ini dipercaya sebagai ritual pemanggil setan, karena ya kabarnya ritual ini tuh ditujukan untuk penyembah setan. Bahkan ada satu video yang beredar di internet yang kabarnya video ini direkam sama salah satu penyusup yang pernah masuk ke dalam Bohemian Grove ini. Nih, lu coba lihat videonya. You shall burn me once again! Now but these flames, which hither ye have brought from regions where I reign, ye fools and priests. Tapi walaupun banyak yang anggap bahwa ini ritual satanisme, nyatanya masih belum ada bukti yang mendukung klaim ini. Jadi kita anggap masih menjadi teori konspirasi. Selain itu, Bohemian Grove juga dikaitkan dengan agenda-agenda para elit global, di mana Bohemian Grove ini dicurigai merencanakan bencana-bencana global, kayak misalnya peperangan, penyakit, perubahan iklim, dan bencana lainnya. By the way, lu sadar gak sih kenapa orang kaya di dunia kayak Elon Musk itu ambisius banget investasi besar-besaran untuk buat kehidupan baru di Mars? Nah, waktu itu gue pernah baca di internet bahwa orang-orang kaya mungkin tahu kalau perang nuklir itu beneran bakal terjadi di bumi. Walaupun ya ini masih teori konspirasi, tapi kalau gue boleh berteori konspirasi juga, mungkin gak sih kalau rencana tersebut ada kaitannya dengan Bohemian Grove? Semakin kita mendalami teori konspirasi yang menyangkut nama Bohemian Grove, semakin kita berpikir bahwa pertemuan ini benar-benar aneh, misterius, dan kejam. Karena itulah yang beredar, di mana banyak informasi yang mengatakan bahwa pertemuan tersebut memang penuh dengan misteri. Walaupun kecurigaan publik terhadap klub ini masih nggak ada bukti valid yang mengkonfirmasi misteri yang ada, tapi informasi-informasi yang saat ini beredar, gue rasa cukup membuat publik itu ngerti bahwa ada hal yang mereka tahu, sedangkan kita nggak tahu. Gimana nih pendapat lu? Apakah lu punya pandangan pribadi terhadap fenomena ini? Feel free untuk diskusi di kolom komen. So, sekian dulu pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di segmen selanjutnya.